Jadi Wak, ternyata ritual ini tuh ya sama kayak keramat dua. Kalian pasti pernah dengar ritual pati genih kayak keramat dua nih. Ritual pati genih ini adalah menguburkan manusia secara hidup-hidup, dimana prosesnya persis seperti menguburkan orang mati seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke Wak, jadi di hari ini aku akan kembali lagi membawakan kisah horor Wak part 195. Pasti diantara kalian udah pada nungguin kan KHW ini tayang 2 kali seminggu ya kan? Ngapa nggak 2 kali seminggu kayak dulu Nadia 2 kali seminggu lah? Tahu aku kalian pengennya kayak gitu Wak. Ini aku mau coba ingatin lagi buat kalian yang mungkin ketinggalan informasi. Setelah KHW Nusantara kemarin tuh selesai Wak, segmen hari Minggu ini akan kami selingi dengan segmen-segmen yang lain, macam segmen kriminal, segmen biografi atau sejarah ya kan? Kita punya 2 segmen ini loh. Hey, halo, gantian juga lah Wak sama yang lain biar nggak ngebul otak kalian tuh asik dapat asupan horor terus. Yang penting kan KHW tetap dapat 2 hari Minggu dalam sekali. KHW tetap tayang 2 minggu sekali. 2 hari Minggu sekali gitu maksudnya. 2 hari Minggu sekali ya, bukan 2 minggu sekali, 2 hari Minggu sekali. Nah, jadi misal hari Minggu ini KHW, hari Minggu depan kriminal, hari Minggu depannya KHW lagi, hari Minggu depannya baru biografi lagi gitu ya. Kayak gitu aja seterusnya Wak. Kayak kemarin nih kita udah bahas soal histori Sum Kuning kan. Nah sekarang kita lanjut apa lagi di minggu ini? KHW gitu ya. Kasihlah kami juga bernapas dikit nyari KHW itu. Udah lah ya. Udah ya gitu ya. Berarti KHW dapat di 2 hari Minggu dalam sekali. 2 hari Minggu dalam sekali. KHW hari Minggu itu akan tayang 2 minggu sekali ya, gitu ya. Oke, jadi udahlah kita masuk aja ke KHW malam ini ya. Jadi Wak, KHW malam ini akan menceritakan pengalaman horor yang dialami sama Wawak kita ketika dia dan juga keluarganya lagi mudik lebaran di kampung halamannya. Dan dari berlibur lebaran inilah Wak, dia dan keluarganya tiba-tiba mengalami rangkaian kejadian aneh sampai akhirnya mereka mengetahui sebuah rahasia besar terkait masa lalu sang bude. Ya, gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke apanya ya. Check it out. Oke Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirimkan sama Wawak kita yang bernama Meli dari Jakarta. Halo Meli. Nah jadi kisah ini bermula ketika Meli berencana untuk mudik lebaran ke rumah neneknya yang ada di Solo, Jawa Tengah Wak. Nah awalnya Wak, keluarga Meli ini sudah merencanakan pulang kampung sejak lama. Tapi pas mendekati hari H, mama sama kakaknya Meli ini gak jadi ikutan mudik ke Solo. Pada saat itu mamanya tetap stay di Jakarta untuk menemani kakaknya Meli yang kebetulan harus bekerja pula waktu lebaran tuh ya kan. Alhasil pada saat itu yang bisa pulang ke kampung cuma Meli sama bapaknya aja, kita sebut aja namanya Pak Doni ya. Nah berdua beranak aja nih akhirnya balik karena udah bilang sama nenek di kampung kami balik lebaran nih, banding nggak jadi ya udahlah Pak Doni sama Meli aja nih yang menjadi perwakilan dari keluarga. Mama stay lah itu di sana di Jakarta tuh ngawanin kakaknya kan. Nah supaya suasana mudik ini nggak sepi-sepi kali Nadia, waktu itu bapak aku memutuskan untuk mengajak keluarganya yang lain dan ternyata ada nih 4 orang yang memang setuju diajak pulang kampung bersama dengan mereka berdua. Mereka berempat ini adalah keluarga kecilnya Tante Meli. Yang pertama ada Tante Mona, terus Om Rizal suaminya Tante Mona, terus Devi anaknya mereka berdua. Terus ada satu lagi nih. Nah dia ini adalah budenya Meli, kakaknya papa. Nah dia namanya Bude Susi. Dan perlu diingat Wak, menurut keterangannya Meli, Bude Susi ini memang merupakan penderita gangguan jiwa dan memang sudah pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Nah dia sebanyak 2 kali. Tapi meskipun sudah dibawa berobat, keadaan Bude Susi ini belum juga menunjukkan tanda-tanda membaik gitu loh. Alhasil dia pun harus mengkonsumsi obat-obatan yang memang diresepkan sama dokter supaya penyakit gangguan jiwanya itu nggak kumat lah gitu, maksudnya biar bisa terkontrol lah gitu ya. Nah kayak inilah Bude Susi itu kan. Nah akhirnya ikutlah nih mudik. Nah di sepanjang perjalanan Meli sama keluarga itu sebenarnya juga sempat merasa khawatir Wak kalau Bude Susi ini kumat secara tiba-tiba. Kata si Meli nih Wak ya, kalau pas lagi kumat-kumatnya Nadia, Bude Susi ini biasanya bakal ngamuk-ngamuk, teriak-teriak histeris gitu sampai bisa mengganggu orang sekitar lah. Kami juga panik kalau misalnya dalam perjalanan ini kayak gimana, cuman mau ditinggal juga nggak tega kayak gitu kan. Dia juga mau ketemu sama mamanya di Solo. Dan akhirnya kami bismillah aja minta perlindungan Allah, kasih obat, dan alhamdulillahnya kekhawatiran itu juga tidak terjadi Wak, karena di sepanjang perjalanan Bude Susi tampak tenang dan bisa mengontrol dirinya sendiri. Aman lah pokoknya. Dan dari sini Pak Doni pun bisa mengendarai mobilnya dengan sangat lancar sampai akhirnya mereka sampai dari Jakarta ke kota tujuan mereka yaitu di Solo, Jawa Tengah dengan tenang. Tapi pas memasuki area rumah nenek nih Nadia, entah kenapa Bude Susi yang semula tadi kan tenang-tenang aja kan, tiba-tiba gelisah dia. Nggak enak dia kan kayak ada gini-gini dia. Nah terus secara tiba-tiba dia menepuk bahunya adiknya Pak Doni nih, cepetan, cepet
Cepat bawa mobilnya, kata gitu. Iya mbak, iya ini udah sampai kok, tenang mbak, kata dia. Cepat, teriak dia. Malah macam anak kecil yang lagi marah-marah tuh loh. Macam gak sabar kali udah mau nyampe rumah mamanya. Tapi meskipun demikian, Meli dan keluarganya berusaha untuk memaklumi perilakunya Bude Susi, ya namanya juga orang dengan gangguan jiwa kan Wak, ya kadang-kadang bisa kumat kayak gitu. Ya udah kami tenangin aja dia. Dan akhirnya setelah nyampe di rumah, Bude Susi masih terus bersikap aneh Wak. Dia waktu itu nengok ke arah langit-langit rumah tuh karena dia dengan tatapan takjub gitu, tapi kayak bingung-bingung juga. Kayak gitulah pokoknya Wak. Dan tidak lama setelah itu Bude Susi ngelengos saja, dia masuklah ke dalam kamarnya, dibantingnya pintunya. Biar kayak gitu. Tapi lagi-lagi keluarga kami membiarkan hal itu dan masih berpikir ya sudahlah biarin. Toh juga yang penting Bude ini nggak ngamuk histeris nih. Udah biar aja di dalam kamar gitu ya. Udah nih udah nyampe rumah nenek, udah bersiap-siap mau lebaran lah gitu pokoknya kan. Selama tinggal di rumah nenek, semua berjalan normal seperti biasanya aja Wak. Bude Susi juga jarang kambuh nih, dan seolah-olah juga menikmati hari-harinya di rumahnya sana. Walaupun menurut Tante Mona, tantenya siapa tadi, tantenya si Meli yang ikut mudik tadi, setiap malam ini Bude Susi kelihatan selalu mengalami rep-repan atau suka ketindihan kayak gitu. Kalau ditanya nggak nyambung kayak gitu, cuman Tante Mona ini nengok kayak Bude Susi ini suka rep-repan gitu kan. Dan meskipun demikian mereka tetap berpikir kalau hal itu terjadi karena memang faktor obat yang sedang dikonsumsi sama Bude Susi. Tapi sayangnya dugaan itu salah besar Wak. Karena sejak ketindihan itu Bude Susi ini mulai bersikap jauh lebih aneh lagi. Dan selain itu juga Meli, si Wawa kita ini mulai nih mengalami serentetan teror yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Baru itulah aku diteror. Nah jadi Wak, teror itu bermula ketika pada suatu malam yang merupakan malam terakhir sholat taraweh di bulan puasa. Nah ceritanya waktu itu bapak aku, Pak Doni, Tante Mona, dan semua keluarga yang ada di rumah nenek itu bergegaslah pergi ke masjid buat melaksanakan sholat berjamaah. Tapi waktu itu aku nggak ikut, Nadia lagi halangan aku. Jadi di rumah tuh aku tinggal sama siapa? Tinggal berdua ya sama Bude Susi. Bude Susi juga nggak pernah dibawa sholat keluar gitu loh Wak. Nah terus tepat sebelum meninggalkan rumah, tiba-tiba saja Pak Doni, bapaknya si Meli ini, memberikan sebuah cincin yang terbuat dari batu giok, warnanya biru muda kayak gitulah Nadia. Terus Pak Doni ini bilang ke aku, "Dok, sini duduk bentar. Kamu dengerin bapak ya. Ini cincin tolong kamu simpan. Kamu bawa kemana saja tapi jangan dibawa ke kamar mandi." Loh buat apa sih Pak? Kata siapa kan, kata Meli. Udah ikutin aja bapak. Oh ya udah taruh aja lah Pak di meja itu. Nanti aku ambil, kata si Meli kan. Dah Pak Doni pun taruhlah cincin tuh di meja. Pigilah ini semua sholat taraweh ya. Tinggallah berdua nih Meli sama si Bude Susi. Bude Susi dalam kamar. Dan setelah semua orang tuh berangkat, Nadia, suasana di rumah nenek tuh sepi kali katanya. Hanya terdengar suara jangkrik, suara kata yang saling bersaut-sautan gitu ya kan. Dan selain sepi juga, Meli ini tiba-tiba merasa hawa malam hari itu nggak nyaman, nggak enak aku di rumah nenek ini. Kenapa ya kayak gitu? Akhirnya si Meli ini memutuskan untuk baca buku di teras depan sambil mencari udara segar ceritanya kan. Tapi waktu lagi bersantai di depan tuh si Meli ini justru merasa gelisah. Gegara si Meli ini ngerasa seperti ada banyak orang yang lagi perhatiin aku Nadia. Padahal depan tuh gak ada siapa-siapa. Kenapa aku gak makin gak tenang aku di depannya? Kayak nengokin aku Nah udahlah itu perasaan aku aja tuh katanya kan. Ditepis lah pikiran buruknya, dia lanjut lagi baca buku. Terus beberapa saat kemudian Meli kebelet pipis Wak. Di sini dia agak takut. Kenapa? Karena memang aksesmu ke kamar mandi nenek aku tuh dia gelap, sulit lah ke sana pokoknya. Dan FYI Wak, tadi aku belum sempat bilang, rumah neneknya Meli ini merupakan rumah joglo gitu, di mana kamar mandinya terpisah dengan bangunan utama. Dan selain itu kamar mandi ini juga terletak di bagian belakang rumah tuh loh. Bukan di belakang aja, juga agak ke bawah, jadi harus naik tangga dulu, tangga-tangga kayu gitu. Makanya kalau misalnya mau ke kamar mandi, Mel ini harus menuruni beberapa anak tangga terlebih dahulu, jalan lagi ke belakang, baru nyampe kamar mandi. Cuman lagi kan gegara kebelet, Meli pun berusaha untuk menepis rasa takutnya dan tetap pergi ke kamar mandi belakang tuh. Nah, dia nyampe, tutup pintu, kunci. Pas lagi jongkok nih Nat ya, tiba-tiba si Meli dengar ada suara orang kayak suara tuh dari atas. Entah kenapa pula adekku longokkanlah kepala aku ke atas genteng tuh. Pas pula di atas genteng tuh jadi nggak semua genteng, ada macam kayak kaca gitu loh, ya kan? Sepetak kaca gitu. Terus selebihnya genteng-genteng, kebayang kan? Waktu aku tengok ke sana, Nadia, ternyata di situlah aku bisa melihat dengan jelas ada sepasang mata besar merah menyala lagi melotot sama aku sambil tersenyum. Ditampakkannya kedua gigi taringnya tuh Nadia. Hehe, katanya gitu. Dia tengok sama aku kan, disut-sutnya aku balik.
Ketika gitu kurang ajaran tuh nih. Macam lagi digodanya aku Nadia. Apa nggak ketakutan aku? Dan di detik itu juga langsung aku naikkan celana aku nggak sempat cebok. Aku Nadia berlari aku sekencang-kencangnya kan. Mau balik lagi nih ke dalam kamar. Tapi pas baru aja mau masuk ke pintu utama supaya mengarah ke bangunan utamanya rumah itu. Lagi-lagi teror balik muncul. Sekitar jarak 5 meter Nadia dan mau masuk pintu depan ya. Pintu belakang depan pintu menuju ke bangunan utama maksudku. 5 meter menuju ke sana. Meli melihat dengan jelas bahwa ada 3 pocong. 3 pocong yang lagi berjejer. Memang gak depan pintu tuh Nadia, dekat sebelahnya. Berjejer 3 pocong tuh. Dan dia mengeluarkan bau busuk yang betul-betul menyengat. Aku gak pernah cium bau sebusuk itu. Kalian ingat bagian bau busuk ini? Bau kali. Astagfirullahaladzim. Terus makin berlari lah si Mary. Masuk lagi ke dalam kamarnya, langsung ditutup pintu tuh. Dia tarik selimut, dia tutup badannya, langsung baca ayat kursi. Belum selesai nih Wak, belum. Karena setelah berdoa Wak, bukannya menghilang teror tuh, justru malah jadi makin ekstrim lagi tuh kalian. Saat itu Wak Meli, aduh aku terbayang. Pada saat itu Wak Meli waktu dia berselimut tuh baca-baca, ya Allah astagfirullahaladzim, auzubillah gitu kan. Waktu dia lagi menggigil dalam selimut itu, tiba-tiba Meli kembali lagi mendengar suara gagang pintu kamar itu tak cetak kayak gitu. Seolah ada orang yang ingin masuk ke dalam kamar Wak. Terus dalam ingatan Meli, Wak Meli ini semacam mendengar ada orang bilang buka. Kayak gitu, aku nggak tahu itu betulan apa nggak, tapi itu yang ku dengar Nat. Dan yang lebih mencekapnya lagi Wak, secara tiba-tiba Meli mendengar suara Bude Susi. Bude Susinya berteriak, ampun, aku nggak mau ikut, ampun, kata Bude Susi. Bude waktu itu ngomong berulang-ulang, aku mau ngecek, takut aku. Kaget aku memang, itu Bude kenapa? Apa dia jangan diganggu sama sosok yang aku tengok tadi, diganggu pocong tadi? Dia enggak penasaran juga aku, tapi aku nggak mau keluar dari kamar tuh. Nah dia takut, aku nampak 3 pocong tuh lagi macam mana. Pun di saat dia di dalam selimut tuh, ternyata si Meli ini masih cium bau busuk yang baru dia cium tadi tuh. Ada macam ngikut dari dalam tuh. Nah di tengah kepanikan itu Meli langsung ambil handphone nih, langsung mau diteleponnya bapaknya kan. Waktu ku telepon nggak ada sinyal tiba-tiba. Nah dia bayangkan nggak ada sinyal. Akhirnya Meli pun tetap memutuskan berada di dalam selimut sambil menunggu situasi mereda ya kan. Adalah selang 15 menit kemudian tuh, nah dia tiba-tiba aku udah gak cium lagi nih bau busuk tadi tuh. Dia udah gak denger lagi suara Bude, suara cetak-cetak gagang pintu udah gak ada lagi, udah hening kan. Dan karena merasa situasi sudah aman, Meli pun memberanikan diri lah buat ngintip nih keluar lewat lubang pintu kamar tuh. Aman gak di luar nih? Tengok sikit dari sekecil sekecil kunci tuh, lubang kunci di luar tampaknya udah normal aja, sama sekali gak ada keanehan apa-apa nih. Kayaknya aman lah nih aku keluar nih. Nah akhirnya di situ Meli pun memutuskan untuk keluar kamar buat mengecek keadaan Budenya. Cekrak, terus buka. Pas sudah keluar kamar, ternyata terornya belum selesai Wak. Karena tepat pada saat kan si Meli ini buka pintu kan masih ada rasa takut gitu kan Wak. Jadi agak ngelengok lagi, nengok kiri nengok kanan. Waktu dia nengok ke atas ke langit-langit rumah tuh, Meli melihat, bayangkan sama kalian ya, Meli melihat ada sebuah tangan berbulu hitam. Nah dia besar kali ini tangan aja nih ya. Tangan bulu hitam, kuku-kukunya panjang dan kukunya itu menyentuh ke lantai Nat. Nyentuh ke lantai. Dan ini cuman tangannya aja Wak, yang nggak ada wujudnya. Jadi macam mana aku bayang? Macam ada ini, bayangkan lah ini tembok sosok tuh lagi kayak gini ya. Ini Meli sekecil ini ya. Ini kukunya nyampe sampai ini. Sampai sampai lantai. Terus seolah-olah ada lagi satu tangan di atas atap nih Nadia. Seolah-olah ya, karena si Meli itu dengar ada suara krek, macam orang lagi nggaruk genteng. Apa nggak langsung balik badan aku masuk lagi, aku dalam selimut baca doa aku lagi. Udah aku tunggu di dalam ini aja lah, semoga Bude Susi bebe aja gitu. Baca doa. Nggak lama kemudian Meli pun mendengar suara pintu utama terbuka. Set. Tapi bukan diikuti suara assalamualaikum, bukan. Yang ada di saat pintu utama itu terbuka Wak, suara yang terdengar adalah suara teriakan saudara-saudaranya Meli yang mengatakan, astagfirullah, Bude kenapa? Dan kalian tahu pada saat itu keluarga yang baru balik tarawih ini melihat Bude Susi tergeletak tidak sadarkan diri tepat di depan kamarnya Meli. Aduh merinding aku. Bukan di dalam dalam kamarnya Bude Wak, depan kamar Meli. Pak Doni juga panik lah kan, dia langsung buka pintu kamarnya Meli. Dia tengok anaknya nih. Nak Meli, kamu nggak apa-apa kan Meli? Ini ada apa nih? Kenapa Bude pingsan depan pintu kamar kamu katanya? Dengar itu terdiam lah aku. Nah dia mana lah tahu, aku pun juga bukan
gara-gara itu aja aku nggak sanggup ngucapin apapun. Saking shocknya si Meli itu aku cuma bisa nangis, aku peluk bapakku bergetar aku. Aku juga penasaran kenapa bude aku tiba-tiba mendadak pingsan. Padahal tadi waktu aku keluar tuh nggak ada apa-apa kan. Si Bude Susi juga dalam kamarnya aku rasa. Itu sejak kapan nih Bude tergeletak di depan kamar aku, ya kan? Meli di situ betul-betul ngerasa bersalah lagi, Wak. Sekaligus juga khawatir akan keadaan budenya. Kok aku kayak nggak bisa jaga bude aku ya, tapi sisi lain juga aku terpojok kayak gini. Nah, Meli cuma bisa nangis sambil melihat Bude Susi digotong masuk dalam mobil dibawa ke rumah sakit terdekat, Wak, ya kan? Nah terus Wak, keesokan harinya pada saat kumandang takbir hari raya berkumandang, keluarga Meli ditimpa ujian di sini. Bukannya mereka merayakan hari raya bersama, justru di sini mereka mendapatkan kabar bahwa kondisi Bude Susi sudah dalam keadaan kritis. Bahkan di titik ini, Wak, Bude Susi sudah nggak sadar dan sudah tidak bisa merespon apapun. Bayangkan sama kalian. Sampai akhirnya dokter pun memanggillah Pak Doni dan bilang, Bapak, menurut saya Ibu Susi ini harus segera dibawa ke rumah sakit lain yang jauh lebih baik daripada di sini, Pak. Di sini peralatannya kurang lengkap. Saya takut terjadi sesuatu dan kami belum bisa menanganinya. Baik Pak, kalau gitu saya akan sampaikan ke saudara-saudara saya dulu, kata Pak Doni kan. Udah tuh akhirnya keluarga Pak Doni pun berunding dan hasil dari rundingan itu pun akhirnya diputuskan bahwa Bude Susi harus dibawa pulang ke Jakarta dan diobati di sana saat itu juga. Ya udahlah, sekalianlah kita pulang yuk. Semoga di sana kita dapat fasilitas yang lebih canggih gitu kan, pikir mereka sekeluarga ini. Akhirnya Bude Susi pun dibawalah dengan menggunakan ambulans ditemani sama Om Rizal. Sementara Meli, Pak Doni, bapaknya, Tante Mona sama Devi anak Tante Mona ini tetap naik mobil pribadi mereka yang dikendarai sama Pak Doni. Jadi 2 mobil iring-iringan. Dah lah kan. Sampai di sini mereka kembali lagi ke Jakarta tanpa sempat merayakan lebaran di rumah nenek. Nenek juga ngerti-ngerti aja, ya udahlah selamatkanlah anakku kayak gitu. Tapi waktu itu nenek nggak ikut, Wak, karena nenek kan udah tua kayak gitu kan. Nah, selama di jalan pulang itu Meli ini udah berkali-kali ditanyain soal kronologi sebelum Bude Susi ini ditemukan pingsan kemarin. Bapaknya sama tantenya penasaran orang sama Meli, kok di rumah tuh kenapa Bude Susi bisa kayak gini sampai kritis loh, Wak. Bapaknya Pak Doni itu sudah membujuk sedemikian rupa, tapi waktu itu Meli memilih tetap bungkam. Bukannya aku nggak mau cerita, Nadia, bukannya aku nggak mau cerita, udah gatal dan bibir aku nih mau ceritain semuanya apa yang ku tengok, apa yang ku alami, apa yang dialami sama Bude Susi. Tapi entah kenapa tiap kali dia mau menceritakan itu, menceritakan hal itu, aku nih malah kayak ngerasa kesulitan mengeluarkan kata-kata tuh, nggak bisa aku bercerita, macam ada yang nahan tenggorokan aku nih ya. Tapi barulah ketika sudah mulai lumayan jauh dari desanya si nenek, baru tuh Meli tiba-tiba bisa mendapatkan kekuatan untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya. Padahal tadi sulit kali mau diomongin kan, Wak. Cuma tuh udah agak jauh baru bisa bercerita nih si Meli. Nah disitulah Wak, Meli pun akhirnya menceritakan semua kejanggalan yang dia alami kemarin. Mulai dari dia ngelihat sosok bertaring di langit-langit kamar mandi itu, ngelihat 3 pocong busuk berjejer itu, dengar Bude Susi berteriak, terus pas mau dicek ada tangan raksasa garuk-garuk atap sama garuk-garuk lantai itu, sampai akhirnya Bude Susi ditemukan pingsan. Semua diceritain sama si Meli kan. Nah mendengar penjelasan dari Meli, Pak Doni bapak yang ngela napas langsung ngomong kayak ini, kemarin kamu pakai cincin yang bapak titipin nggak? Kata si bapak, iya pula cincin itu mana ya? Iya Pak, lupa Meli pakai, katanya nggak sempat Meli pakai, masih di atas meja kamar tuh lah. Nah itulah dia, pantesan kamu digangguin, kata bapak. Bapak ini seolah-olah tahu sesuatu lah. Nah, kok bisa pula aku diganggu Pak? Perasaan aku nggak buat salah apa-apa lah, kata Meli kan. Ya udah sini, bapak kasih tahu kamu. Wah, bapaknya buka suara. Jadi Tondo, budemu itu sebenarnya pengguna susuk semasa dia muda dulu. Dari yang bapak dengar, dari yang tante-tante ini tahu, susuk yang dipakai sama budemu ini harus ada tumbalnya, berupa tumbal hewan atau bahkan berupa nyawa manusia. Tapi sampai sini kami semua nggak ada yang tahu nih selama ini Bude tuh pakai tumbal apa, karena dia selalu menutup-nutupinya dari kami. Iyalah nggak mungkin dia kasih tahu kan. Tapi itulah nak, seiring berjalannya waktu budemu ini pengen memutuskan perjanjiannya dengan iblis tadi yang mengikat dia. Tapi sayangnya ketika Bude ini mulai berhenti melakukan ritual, dia ini malah terus-terusan diteror sampai akhirnya Bude kamu ini jadi kena gangguan jiwa, kata bapak. Wah, apa nggak bukan main terkejut lagi aku Nadia setelah dengar pengakuan dari bapak aku tuh. Aku tuh mikir Bude aku ini diguna-gunain orang, makanya sampai sekarang tuh dia masih single kayak itu, mungkin dia diguna-gunain. Tapi ternyata inilah dia. Tuh nanya lagi lah si Meli kan, terus apa hubungannya sama gangguan semalam Pak? Kenapa pula aku juga yang jadi ikutan diganggu? Nah disitulah Pak Doni ini kembali menjelaskan bahwa malam tadi tuh ternyata sosok yang sudah terikat perjanjian dengan Bude ini rupanya datang lagi buat minta apa? Tumbal.
kebal. Tapi karena Bude Susi itu nggak bisa memenuhi permintaan si sosok ini, akhirnya sosok ini pun inisiatif mencari target lain buat dimangsanya. Dan mangsa yang dia incar selanjutnya siapa? Meli, Wak. Nah, kenapa harus Meli Nadia? Kenapa bukan keluarga yang lain? Nah, karena sosok itu sangat menyukai tumbal berupa nyawa gadis yang masih perawan. Itulah kenapa Meli ini yang dijadikan target, Wak. Karena malam itu cuma aku aja yang masih perawan di rumah tuh, Nadia. Nah, tuh kenapa nggak jadi diambil nyawanya si Meli waktu itu, Nat? Nah, kalau kata bapaknya, karena waktu itu Meli udah dikasih cincin giok tadi itu, Nadia, Wak. Makanya sosok tadi itu justru terpental dan tidak bisa mendapatkan Meli. Terus karena gagal menumbalkan si Meli, sosok itu pun akhirnya mengambil jiwanya Bude sebagai gantinya. Jiwanya ya, bukan nyawanya. Dan selain itu, Wak, Meli ini juga baru tahu bahwa ternyata di malam itu sebelum pulang ke Jakarta, bapak nih, Pak Doni ini sempat datangin tetua adat di sana yang memang lumayan terkenal lah di desanya nenek. Waktu itu Pak Doni bilang ke si tetua ini kan, Pak, saya minta tolong lah Pak, Bapak tolonglah selamatkan nyawa kakak saya ini. Entah kenapa saya yakin penyakit dia ini bukan penyakit biasa, Pak, kata Pak Doni kan. Nah, dengar hal itu, tetua ini nggak langsung jawab, Wak. Dia terdiam tuh cukup lama kan, sambil akhirnya dia bilang, Pak Doni, saya nggak bisa bantu karena jiwa Susi sudah tertahan di alam lain. Kalau memang kamu ingin saudaramu ini selamat, dia harus melakukan ritual patih genih. Patih genih itu ritual apa, Nan? Nah, jadi Wak, ternyata ritual ini tuh ya sama kayak keramat dua. Kalian pasti pernah dengar ritual patih genih kayak keramat dua nih. Ritual patih genih ini adalah menguburkan manusia secara hidup-hidup, di mana prosesnya persis seperti menguburkan orang mati seperti biasa. Tapi ada juga nih yang dikubur setengah badan aja, tergantung situasi kondisi lah, Wak. Pokoknya yang jelas ritual ini dilakukan dengan tujuan agar orang yang jiwanya diambil oleh iblis dikembalikan lagi ke dalam raganya. Jadi macam proses pindah alam gitu lah, Wak. Setelah tahu tentang ritual pati geni, Pak Doni nggak mau lah, langsung ditolaknya usulan itu karena Pak Doni pun nggak mau ambil resiko. Oh, mungkin lah aku mau nguburin kakak aku hidup-hidup, kalau nanti dia kenapa-napa gimana gitu kan. Dan akhirnya itu lah, Wak, Pak Doni pun jadi nggak jadi minta bantuan tetua adat tadi dan memilih untuk membawanya ke Jakarta. Pada saat itu mereka semua sekeluarga besar ini sepakat memilih jalur medis untuk perawatan Bude Susi. Udahlah, kita pilih aja jalur aman daripada nanti musyrik kayak gitu. Nah, singkat cerita, akhirnya Bude pun sampailah di Jakarta. Bude Susi langsung dibawa ke salah satu rumah sakit terbaik Wak yang ada di Jakarta, kata si Meli. Tapi sayangnya keadaan Bude Susi juga tidak kunjung membaik. Sejak pingsan di Solo di depan kamarnya si Meli itu, sampai akhirnya tiba di Jakarta, Bude Susi sudah dalam keadaan koma. Dan hal itu berlanjut selama berbulan-bulan ke depan sampai tibalah suatu hari di mana keluarganya Meli harus menerima kenyataan bahwa Bude Susi dinyatakan meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggal Bude Susi, Wak. Jadi suara terakhir yang ku dengar dari Bude Susi itu ngomong ya waktu tolong ampun, aku nggak mau ikut. Nah, itulah. Dan anyway, setelah meninggal, Wak, Bude Susi pun dimandikan dan dikafani sebagaimana proses pemakaman seperti biasanya. Saat sejak pertama kali dimulainya prosesi pengurusan jenazahnya Bude Susi, sebenarnya semua berjalan dengan lancar, Nat. Gak ada keanehan apapun yang menimpa Bude aku. Tapi ternyata keanehan itu baru muncul pada saat proses pemakaman berlangsung. Kata Meli, Wak, pada saat itu Meli mencium, Meli aja nih ya, Meli tiba-tiba mencium kembali bau busuk yang tidak henti-hentinya muncul di tengah penguburan jasad Bude Susi. Dan bau busuk itu ternyata adalah bau yang sangat-sangat persis seperti bau busuk yang Meli cium ketika bertemu dengan 3 pocong di rumah nenek tadi. Astagfirullahaladzim, itu baunya, Nan. Aku udah gak pernah cium lagi bau itu, tapi waktu si Bude Susi dikuburkan aku cium bau itu lagi. Nah, menurut Meli nih, Wak, ya, kemungkinan besar bau itu ada hubungannya dengan perjanjian yang sudah Bude Susi lakukan dengan sosok iblis tadi itu. Sebelum menjelek, astagfirullahaladzim. Oke, Wak, jadi itu tadi cerita tentang pengalaman horor yang dialami sama Meli. Melalui cerita ini, Meli ini ingin menyampaikan satu pesan buat kita semua, yaitu jangan pernah kalian memakai atau melakukan perjanjian dengan ilmu hitam, walau apapun tujuannya. Karena ketika sekali saja kalian sudah terikat perjanjian dengan iblis, Wak, maka kalian akan sulit melepaskan diri dan sangat-sangat mungkin berujung pada hilangnya nyawa secara sia-sia.
udahlah meninggal dalam keadaan kurang baik, nanti pasti kena azab pula wah di akhirat. Astagfirullahaladzim, na'udzubillahi min zalik. Jangan ya, syirik itu namanya. Semoga kita semua senantiasa dijauhkan dari hal-hal buruk dan semoga arwah Bude Susi dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.